Halo semuanya, welcome back to my podcast Alvinus Jaya. Pada podcast kali ini saya akan share beberapa tips ampuh yang bisa teman-teman praktekkan dalam menghadapi atau menjalani ujian ya. Musim-musim bulan seperti ini, bulan Maret menuju ke April adalah musim ujian nasional bagi teman-teman kita yang berada di bangku SMA ya. Tips kali ini tidak hanya berlaku pada teman-teman yang duduk di bangku SMA saja, tetapi berlaku bagi teman-teman semua mulai dari SMP, SMA hingga kuliah yang akan menjalani ujian skripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke tips-tipsnya ya. Tips sukses kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari teknik belajar kita. Kemudian yang kedua adalah dari pengolahan mindset kita, pikiran kita, serta batin kita. Oke, kita masuk yang pertama ya. Dari teknik belajar. Mulai dari suasana belajar. Pastikan suasana belajar itu kondusif ya. Jadi biar kita ini bisa fokus, tidak ada gangguan. Sebagai contoh, tempatnya yang sunyi, pencahayaan bagus dengan lampu yang terang, kemudian tidak ada handphone atau handphone tersebut kita silent, kemudian tidak ada musik yang mengganggu. Ya. Kemudian untuk musik ini teman-teman bisa menggunakan musik, diperbolehkan untuk musik-musik yang dapat membantu konsentrasi teman-teman. Itu nggak apa-apa sih. Kemudian sebaiknya tidak ada buku-buku lain yang tidak berkaitan dengan materi yang teman-teman pelajari, yang bisa bikin distract ya, jadi memecah konsentrasi. Kemudian sebaiknya teman-teman tidak menyalakan TV atau komputer, YouTube atau sosial media lainnya karena dapat menarik perhatian itu tadi ya. Kemudian teman-teman juga bisa menjauhkan apapun yang menunjukkan waktu atau jam ya, yang dapat memecah konsentrasi juga. Nah, kemudian teman-teman untuk memecah kebosanan di waktu belajar bisa menggunakan makanan ringan atau minuman apapun. Cuman jangan kebanyakan juga ya, nanti jadi pecah perhatian juga ke banyak makan akhirnya. Kemudian teknik belajar berikutnya adalah sebelum teman-teman memulai belajar bisa melakukan meditasi sebentar. Nah, apa sih meditasi? Yaitu kita diam sejenak ya, dimana kita bisa memperhatikan nafas kita keluar masuk hidung secara perlahan. Kita perhatikan, nggak perlu lama-lama, hanya perlu sekitar 3-5 menit aja. Teman-teman perhatikan nafas masuk, perhatikan, kemudian nafas keluar, teman-teman juga perhatikan. Dengan di sini akan membuat pikiran kita menjadi lebih calm ya, lebih fokus ya. Kemudian, teknik belajar berikutnya adalah bisa dengan menulis ulang apa yang teman-teman pelajari. Ya, jadi teman-teman sudah mempelajari A. Nah, teman-teman bisa menuliskan kembali apa yang teman-teman pelajari tersebut di secari kertas ataupun buku tertentu sebagai rangkuman. Ya, teman-teman juga bisa membuat mind map ya. Mind map itu seperti tabel yang dapat memudahkan kita dalam menghafal ya. Karena apa? Secara visual kita akan lebih mudah menghafal, yaitu bisa dengan warna-warna, bisa bentuk-bentuk tabel yang dapat mudah kita ingat. Karena ini berbeda dengan hanya sekedar dibaca. Ketika teman-teman membaca dibandingkan dengan membuat rangkuman atau mind map tersebut, tentunya akan lebih mudah diingat yang membuat rangkuman berbentuk mind map ya.
Kemudian ini sekilas tips untuk teman-teman yang menghadapi ujian nasional. Pengalaman saya pribadi dalam menghadapi ujian nasional dulu adalah mengerjakan soal-soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Paling enggak sih 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang lah, dari tahun teman-teman sekarang berada ya. Kemudian cara tesnya bagaimana? Yaitu dengan membuat target. Jadi semisal begini, waktu ujian nasional adalah 2 jam misalnya waktu pengerjaannya. Teman-teman bisa tes nih. Oke, ada satu soal kita coba kerjakan. Kita beri waktu 2 jam. Ya, kita tes diri kita. Apakah kita bisa menyelesaikan dengan baik selama 2 jam tersebut? Ya, itu tes ini sih cukup ampuh sih waktu saya dulu mempraktekkan pada saat saya menghadapi ujian nasional. Karena apa? Karena kita bisa mengukur, kecepatan kita dalam mengerjakan soal itu secepat apa. Ya. Kemudian selain mengerjakan soal-soal yang tahun sebelumnya, teman-teman juga bisa mengambil les ya, mengambil privat les, atau bisa mengerjakan dengan rekan-rekan yang lain agar suasana belajar menjadi lebih bersemangat. Ya, kemudian teknik belajar berikutnya ini yang terakhir, yang keempat adalah ketika teman-teman belajar, sebaiknya teman-teman memberikan jeda ya, karena apa? Otak kita, badan kita, fisik kita juga mempunyai batas. Ya, kita tidak mungkin memforsir bagian tubuh kita untuk dipaksa untuk belajar ya. Nanti bukannya masuk semua pelajarannya, tetapi malah tidak ada yang bisa masuk ya kan. Masuk ini dalam arti terhafal ya. Oke. Jadi pastikan teman-teman memberikan jeda. Jadi misalkan teman-teman target waktu belajar 30 menit sampai 1 jam ya, itu biasanya maksimal fokus kita dalam belajar akan terjaga pada waktu 30 menit hingga 1 jam ya. Jadi setelah 1 jam teman-teman bisa istirahat sebentar dengan minum air putih, kemudian melihat kebun rumah atau keluar rumah sebentar, jalan-jalan melihat lingkungan rumah. Itu dapat mengurangi kejenuhan teman-teman. Oke, itu tadi dari teknik-teknik belajarnya. Kemudian sekarang menginjak yang ke pengolahan mindset ya, pengolahan mindset dan batin. Nah, ini juga penting nih dalam menghadapi ujian ya. Terutama ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan presentasi di ujian skripsi ya. Tekniknya seperti apa? Yang pertama adalah meditasi ya. Meditasi ini fungsinya adalah untuk menenangkan pikiran ya, menetralkan pikiran dan menjaga fokus dari teman-teman. Ya, meditasi sama seperti tadi di awal pada saat membahas teknik belajar, yaitu dengan teman-teman memfokuskan pada nafas ya. Dari nafas keluar masuk dari hidung, teman-teman perhatikan secara perlahan. Teman-teman bisa lakukan ini sewaktu 5 menit ya. Dengan waktu 5 menit sudah cukup untuk membuat pikiran kita menjadi lebih tenang ya. Itu tadi dari pengolahan batin. Kemudian untuk dari mindset. Nah, mindset ini juga sangat penting bagi teman-teman dalam menghadapi ujian. Nah, ini ada salah satu yang bisa teman-teman praktekkan ya. Ini dulu saya praktekkan dan berhasil bagi saya, dan
ketika saya ceritakan ini ke teman saya yang lain, ke adik kelas saya untuk melakukan cara-cara ini, dan mereka banyak yang berhasil ya. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita perlu membayangkan kita itu berada pada kondisi ujian tersebut. Misalkan teman-teman yang ujian nasional. Nah, teman-teman bisa bayangkan mulai dari hari H pada saat ujian, teman-teman bangun pagi. Bayangkan teman-teman sudah bangun pagi dan melihat kondisi cuaca, begitu cerahnya. Ya. Kemudian setelah itu teman-teman berangkat ke sekolah, jalanan begitu lancarnya, udara sejuk, menambah semangat teman-teman. Kemudian sesampai di sekolah, kita mulai masuk ke ruangan ujian. Ya, kita melihat semua dengan wajah yang tersenyum, semua siap untuk mengerjakan soal. Kemudian teman-teman bisa membayangkan juga, guru pengawas masuk dengan keadaan tersenyum, ya, kemudian membawa kertas soal yang akhirnya mulai dibagikan ke teman-teman satu kelas. Ya. Kemudian teman-teman juga membayangkan pada saat mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan soal, teman-teman bisa membayangkan, saya mengerjakan soal dengan lancar. Ya, jadi teman-teman di sini rasain bahwa, nomor 1 saya dapat menghitung dengan cepat dan menemukan hasilnya. Demikian seterusnya hingga selesai. Itu teman-teman bayangin itu lancar seperti itu. Kemudian bayangin juga sampai teman-teman keluar dari ruang ujian dengan wajah yang tersenyum, dengan rasa yang bangga, teman-teman sudah mengerjakan ujian hingga selesai. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang ujian skripsi. Sama seperti tadi, teman-teman bayangkan sebelum hari H, teman-teman gunakan waktu tidur ya, sebelum tidur membayangkan hal positif tadi. Dengan membayangkan hal-hal positif pada saat ujian, seperti kelancaran saat menjawab pertanyaan dari penguji, kelancaran saat presentasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari penguji dapat kita jawab semua, ya. Perumpamaan ini akan membuat kita menjadi lebih pede pada keesokan harinya dan juga akan mengurangi tingkat stres kita pada saat menjelang ujian ini, ya. Jadi hal ini akan sangat berguna bagi kita. Oke, demikian tips dari saya untuk teknik belajar dan teknik pengolahan mindset dan batin, ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau teman-teman ada sharing lebih lanjut, bisa langsung DM saya di Instagram @alvinosunjaya. Nanti saya tulis di keterangan podcast, ya. Juga bisa berkunjung ke channel YouTube saya Alvino Sunjaya. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya di sana ataupun kontak saya langsung secara pribadi di nomor handphone 0812 3320 3881. Nanti akan saya post juga di keterangan podcast, ya. Oke, demikian podcast dari saya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Tolong juga apabila ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama sukses dalam mengerjakan ujian nasional, ya. Selain ujian nasional juga ujian skripsi, juga ujian sekolah juga bisa menjadi lancar dan sukses. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.